4 makanan sarapan yang tidak boleh Anda makan dan 4 makanan yang wajib Anda konsumsi setiap hari. Sarapan Anda bisa diam-diam merusak tubuh Anda dan 99% lansia bahkan tidak menyadarinya. Beberapa makanan pagi yang paling umum dan dianggap sehat ternyata berkaitan dengan hilangnya massa otot secara cepat, lonjakan dan penurunan gula darah, serta penurunan daya ingat. Setiap pagi, jutaan lansia memulai hari mereka dengan sarapan yang secara tersembunyi merugikan tubuh mereka. Ini adalah sebuah kebiasaan yang terasa sehat. Bagian yang paling menakutkan, 98% lansia berusia di atas 60 tahun mengonsumsi setidaknya satu dari makanan berbahaya ini setiap minggu tanpa menyadarinya sama sekali. Dan begitu kerusakan itu dimulai, prosesnya tidak berhenti. Namun kabar baiknya, Anda bisa membalikan keadaan ini sepenuhnya. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa mengganti hanya satu makanan sarapan yang berbahaya dengan pilihan yang tepat dapat meningkatkan kekuatan, mengurangi peradangan, dan bahkan membalikan penurunan daya ingat. Dalam video ini, kami akan mengungkap 4 makanan sarapan yang tidak boleh disentuh oleh lansia dan 4 makanan yang wajib dikonsumsi setiap hari. Diurutkan secara tepat berdasarkan tingkat bahaya dan manfaatnya. Menurut penelitian ilmiah mengejutkan yang kemungkinan besar belum pernah Anda lihat. Dan untuk makanan sarapan nomor 1, sebuah studi terbaru menemukan bahwa makanan ini mampu menurunkan penanda peradangan hingga 52% hanya dalam waktu 8 minggu. Hampir tidak ada yang mengonsumsinya. Setiap fakta dalam video ini didukung oleh ilmu pengetahuan nyata, tanpa tebakan, tanpa basa-basi, hanya studi ilmiah yang telah ditinjau sejawat dan dilakukan pada lansia seperti Anda. Semua referensi tercantum di deskripsi. Namun sebelum kita mulai, beritahu kami di kolom komentar dari mana Anda menonton. Kami membaca dan membalas setiap komentar satu persatu. Kami ingin tahu sejauh mana kebenaran ini menyebar. Sekarang, mari kita mulai dengan makanan sarapan berbahaya nomor 4. Makanan pagi yang umum dan dapat secara diam-diam memicu hilangnya otot dan peradangan setiap hari. Nomor 4. Oatmeal instan dalam kemasan. Makanan ini terlihat tidak berbahaya, bahkan tertulis baik untuk jantung pada kotaknya. Namun, oatmeal instan dalam kemasan adalah salah satu makanan sarapan terburuk yang bisa dikonsumsi oleh lansia. Alasannya sederhana, produk ini telah diproses secara ultra, artinya gandum telah dipecah sedemikian rupa sehingga tubuh Anda mencernanya hampir seketika, membanjiri darah dengan gula hanya dalam hitungan menit. Sebagian besar kemasan mengandung lebih dari 18 gram gula per sajian, ditambah maltodextrin, karbohidrat olahan yang meningkatkan insulin bahkan lebih cepat daripada gula biasa. Ketika Anda mengonsumsinya di pagi hari, tubuh Anda masuk ke mode panik. Gula darah melonjak, insulin melonjak, lalu 1 atau 2 jam kemudian semuanya jatuh. Anda merasa gemetar, lelah, dan bahkan lebih lapar dibandingkan saat memulai hari. Pola naik turun ini sangat berbahaya bagi lansia. Sebuah studi dari American Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa orang dewasa yang memulai hari dengan sarapan berindeks glikemik tinggi mengalami tingkat peradangan 47% lebih tinggi selama 6 jam berikutnya. Artinya, kerusakan berlanjut lama setelah Anda selesai makan. Lebih buruk lagi, lonjakan gula darah berulang di pagi hari dikaitkan dengan peningkatan risiko resistensi insulin sebesar 40% seiring waktu. Ini adalah jalur langsung menuju pradiabetes dan diabetes tipe 2. Terutama pada orang dewasa yang lebih tua, yang sensitivitas insulinnya sudah lebih rendah. Jika Anda benar-benar menyukai oat, ada cara aman untuk mengonsumsinya. Namun, Anda harus membuatnya sendiri dari oat utuh yang tidak diproses,
seperti steel cut oats. Lewati kemasan instan, rendam oats semalaman, masak perlahan, dan jangan pernah menambahkan gula. Tujuannya adalah memulai hari dengan stabil dan perlahan, bukan dengan ledakan metabolik yang membuat tubuh Anda kewalahan. Nomor 3, yogurt cup berperisa. Produk ini dipasarkan sebagai makanan sehat. Mereka menjanjikan probiotik, kalsium, dan awal hari yang ringan. Namun, yogurt cup berperisa adalah salah satu jebakan metabolik paling licik bagi lansia. Cangkir plastik kecil ini seringkali mengandung gula lebih banyak daripada permen coklat. Beberapa merek mengandung hingga 22 gram gula tambahan hanya dalam satu sajian. Itu berarti lebih dari 5 sendok teh gula langsung masuk ke tubuh Anda di pagi hari. Dan masalahnya bukan hanya gula. Banyak yogurt ini mengandung pemanis buatan, perisa sintetis, bahan pengental, bahkan pewarna makanan. Semua ini memicu peradangan dan mengganggu kesehatan usus. Bagi lansia, hal ini sangat serius. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Gerontology menemukan bahwa lansia yang mengkonsumsi produk susu tinggi gula untuk sarapan mengalami peningkatan 34% pada penanda peradangan seperti CRP dan IL-6 hanya dalam waktu 2 jam. Jenis peradangan ini bukan sekadar membuat tidak nyaman. Ia merusak jaringan, melemahkan sistem kekebalan tubuh, dan sangat berkaitan dengan percepatan penurunan kognitif serta penyusutan otot pada orang dewasa yang lebih tua. Bahkan, yogurt yang disebut rendah lemak juga merupakan jembatan. Ketika lemak dihilangkan, gula biasanya ditambahkan untuk menggantikan rasa yang hilang. Itu adalah kerugian ganda. Lemak membantu mengatur gula darah dan mendukung penyerapan nutrisi, dua hal yang sangat penting bagi tubuh yang menua. Jika Anda menyukai yogurt, beralihlah ke yogurt Yunani polos. Bukan vanila, bukan stroberi, benar-benar polos. Lalu tambahkan buah Anda sendiri atau sedikit taburan kayu manis. Anda tetap mendapatkan protein, tetap mendapatkan probiotik, dan Anda menghindari kekacauan metabolik yang datang bersama yogurt berperisa. Perubahannya mungkin tampak kecil, tetapi dampaknya sangat besar. Terutama ketika Anda mencoba melindungi otak, energi, dan gula darah Anda sejak pagi hari. Nomor 2, sereal sarapan, bahkan yang disebut sehat. Ini adalah kebohongan sarapan terbesar yang pernah dijual kepada para lansia. Sebagian besar sereal sarapan, bahkan yang berlabel multigrain, bran, atau tinggi serat, diproses secara ultra, syarat gula, dan telah kehilangan nilai gizinya. Mereka mungkin terlihat sehat di bagian depan kotak, tetapi kenyataan di dalamnya sangat berbeda. Sereal ini dibuat dari biji-bijian olahan yang telah dihancurkan menjadi karbohidrat yang cepat dicerna. Tambahkan pemanis, bahan tambahan, vitamin sintetis, dan yang tersisa adalah produk yang melonjakkan gula darah dan hampir tidak memberikan nutrisi nyata. Studi dari British Medical Journal menunjukkan bahwa konsumsi sereal sarapan olahan meningkatkan risiko diabetes tipe 2 sebesar 21%, terutama pada orang dewasa yang lebih tua. Laporan lain dari Nurses Health Study menemukan bahwa orang yang menjadikan sereal sebagai sumber utama sarapan memiliki risiko 36% lebih tinggi untuk mengembangkan lemak perut setelah usia 60 tahun. Ini bukan hanya soal berat badan. Lemak perut bersifat aktif secara hormonal. Lemak ini melepaskan senyawa peradangan yang merusak jaringan otot dan meningkatkan risiko stroke. Artinya, setiap kali Anda menuangkan semangkuk sereal dan menambahkan susu, Anda memulai hari dengan campuran kimia yang memicu peradangan, melemahkan metabolisme, dan membuka jalan bagi penyakit kronis. Bahkan,
Sereal yang diiklankan tanpa gula tambahan seringkali mengandung konsentrat jus buah atau ekstrak malt yang memiliki efek merusak yang sama. Bagian terburuknya, lansia yang menggunakan gigi palsu atau memiliki masalah gigi sering memilih sereal karena teksturnya lembut. Namun, kenyamanan jangka pendek ini berujung pada kerusakan jangka panjang. Jika Anda menginginkan sesuatu yang mudah dan cepat, ada pilihan yang jauh lebih baik. Pilihan yang menstabilkan gula darah, mengurangi peradangan, dan melindungi kekuatan tubuh Anda. Namun sereal bukan jawabannya, sama sekali bukan. Ini adalah salah satu kebiasaan sarapan paling berbahaya yang bisa dimiliki oleh orang dewasa yang lebih tua. Nomor 1, roti putih dengan margarin atau selai. Ini adalah kesalahan sarapan terburuk yang masih dilakukan oleh para lansia. Roti putih dengan margarin atau selai mungkin tampak tidak berbahaya, cepat, murah, dan terasa tradisional. Namun kombinasi ini memberikan pukulan paling merusak bagi metabolisme, otak, dan otot Anda bahkan sebelum pukul 9 pagi. Roti putih adalah pati murni. Ia telah kehilangan serat, mineral, dan semua hal yang memperlambat pencernaan. Dalam hitungan menit setelah dikonsumsi, gula darah Anda melonjak seperti Anda baru saja meminum sekaleng soda. Tambahkan margarin yang penuh dengan minyak biji industri seperti kedelai atau kanola, dan Anda mendapatkan campuran peragangan serta stres oksidatif. Kemudian tambahkan selai di atasnya, dan Anda sedang mengonsumsi gula terkonsentrasi di atas lemak olahan. Sebuah studi dari American Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa orang dewasa yang lebih tua yang secara rutin mengonsumsi roti olahan dengan lemak trans memiliki risiko penurunan kognitif 48% lebih tinggi dalam 5 tahun. Studi lain dari European Journal of Endocrinology menemukan bahwa jenis sarapan ini menyebabkan fluktuasi gula darah yang menurunkan sensitivitas insulin sebesar 34% pada orang dewasa di atas usia 60 tahun. Ini bukan hanya soal kelelahan jangka pendek. Seiring waktu, jenis sarapan ini merusak dinding pembuluh darah, melemahkan sistem kekebalan tubuh, dan menyusutkan otot melalui peradangan kronis. Anda mungkin tidak merasakannya hari ini, tetapi tubuh Anda merasakannya. Dampaknya diam-diam, namun sangat serius. Dan jika Anda ingin melindungi kemandirian dan mobilitas Anda, makanan ini harus benar-benar dihilangkan. Bahkan roti gandum kutub pun tidak selalu aman bagi semua orang, terutama jika Anda sensitif terhadap gluten atau mengalami masalah pengendalian gula darah. Kombinasi roti putih, margarin, dan selai adalah sarapan paling berbahaya yang bisa dikonsumsi oleh lansia dan masih disajikan setiap hari di rumah-rumah dan fasilitas perawatan. Sekarang mari kita beralih dan masuk ke 4 makanan sarapan yang wajib dikonsumsi lansia setiap hari. Ini bukan sekedar makanan sehat, tetapi terbukti secara ilmiah melawan peradangan, meningkatkan energi, melindungi otot, dan memberi bahan bakar bagi otak. Dimulai dengan nomor 4, mari kita uraikan apa yang sebenarnya telah hilang dari sarapan Anda setiap pagi. Nomor 4, puding biji chia. Makanan ini mengejutkan banyak orang, tetapi merupakan salah satu sarapan termudah dan paling kuat yang bisa Anda tambahkan ke pagi hari Anda, terutama jika Anda berusia di atas 60 tahun. Biji chia mungkin kecil, tetapi memiliki kekuatan nutrisi yang sangat besar. Ketika direndam semalaman dalam air atau susu nabati, biji ini membentuk puding seperti gel yang memberikan energi stabil dan dukungan seluler yang mendalam. Keajaibannya berasal dari kandungan serat dan omega 3-nya.
Hanya 2 sendok makan sudah memberi Anda 10 gram serat dan 4 gram omega 3 antiinflamasi. Bagi lansia, ini sangat penting. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition, Health and Aging menemukan bahwa orang dewasa yang lebih tua dengan asupan serat larut lebih tinggi memiliki sensitivitas insulin 39% lebih baik. Dan mereka yang rutin mengonsumsi omega 3 memiliki risiko degradasi otot 30% lebih rendah. Biji chia juga memperlambat proses pencernaan. Itu berarti gula darah Anda naik secara perlahan dan tetap stabil selama berjam-jam. Tidak ada penurunan energi mendadak, tidak ada kabut otak, hanya kejernihan dan kekuatan yang bertahan lama. Selain itu, tekstur seperti gelnya mendukung kesehatan usus dengan memberi makan bakteri baik. Sebuah faktor penting yang sering diremehkan untuk penyerapan nutrisi yang lebih baik dan fungsi kekebalan tubuh pada tubuh yang menua. Untuk menyiapkannya, cukup rendam 2 sendok makan biji chia dalam setengah cangkir susu almond atau susu kelapa semalaman di dalam lemari es. Di pagi hari, aduk dan tambahkan kayu manis atau beberapa buah beri. Tidak perlu dimasak, tidak memberatkan saat dikunyah, dan tidak menyebabkan lonjakan gula darah. Ini adalah jenis sarapan yang bekerja diam-diam di balik layar, membantu sendi, otak, dan otot Anda tanpa pernah membebani pencernaan. Bagi lansia yang mencari kekuatan dan kesederhanaan, ini adalah cara sempurna untuk memulai hari. Namun sebelum kita melanjutkan, jika Anda menikmati video ini sejauh ini, tekan tombol suka dan jangan lupa berlangganan serta menekan lonceng agar Anda tidak melewatkan video lain seperti ini. Nomor 3, beet atau smoothie beet. Kebanyakan orang tidak menganggap beet sebagai makanan sarapan. Tetapi bagi lansia, satu makanan ini dapat secara drastis mengubah aliran darah, kinerja otot, dan bahkan fungsi otak Anda. Beet kaya akan senyawa alami yang disebut nitrat. Ketika Anda mengonsumsinya, tubuh mengubah nitrat tersebut menjadi oksida nitrat, sebuah gas yang melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan sirkulasi. Bagi lansia, ini sangat penting. Seiring bertambahnya usia, aliran darah melambat. Artinya, oksigen, nutrisi, dan hormon bergerak lebih lambat di dalam tubuh. Otot tidak pulih secepat sebelumnya. Otak tidak mendapatkan bahan bakar yang cukup. Anda merasa lelah, linglung, dan lemah. Namun, beet mengubah hal itu. Dalam sebuah studi yang diterbitkan di Journal of Gerontology, lansia yang mengonsumsi jus beet setiap pagi menunjukkan peningkatan 21% dalam oksigenasi otot selama olahraga dan peningkatan 19% dalam kecepatan berjalan. Studi lain dari Wake Forest University menemukan bahwa sarapan kaya beet meningkatkan fungsi otak pada orang dewasa yang lebih tua hanya dalam 4 hari. Khususnya di lobus frontal yang mengontrol pengambilan keputusan dan daya ingat. Ini bukan teori, ini adalah perubahan nyata yang dapat diukur. Anda tidak perlu memakan beet mentah. Smoothie beet sederhana yang dibuat dari setengah cangkir beet matang, air, dan sedikit perasan lemon sudah cukup untuk memberi tubuh Anda dorongan nitrat yang dibutuhkan. Minumlah 30 hingga 60 menit sebelum beraktivitas, dan Anda akan merasakan perbedaan pada energi dan stamina Anda. Rasanya bisa agak tanah, jadi memadukannya dengan buah beri atau pisang membuatnya lebih nikmat tanpa menghilangkan manfaatnya. Satu perubahan ini dapat membantu orang dewasa yang lebih tua bergerak lebih bebas, merasa lebih tajam, dan menjaga serat otot tetap hidup lebih lama. Semuanya dimulai dari sarapan. Nomor 2,
Telur dari ayam yang dipelihara secara bebas di padang rumput. Telur telah dikritik secara tidak adil selama bertahun-tahun, tetapi ilmu pengetahuan modern menunjukkan cerita yang sangat berbeda, terutama bagi lansia. Telur dari ayam yang dipelihara secara alami adalah salah satu makanan paling lengkap dan kaya nutrisi yang bisa Anda konsumsi di pagi hari. Telur mengandung protein berkualitas tinggi, lemak sehat, serta kombinasi vitamin langka seperti B12, D, kolin, dan selenium, yang semuanya sangat penting untuk otot yang menua, daya ingat, dan metabolisme. Satu butir telur besar memberikan sekitar 6 gram protein yang sangat mudah diserap. Hal ini menjadi semakin penting setelah usia 60 tahun. Sebuah studi di American Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi setidaknya 25 gram protein saat sarapan mempertahankan massa otot 45% lebih banyak dari waktu ke waktu dibandingkan mereka yang memulai hari hanya dengan karbohidrat. Namun bukan hanya proteinnya, telur mengandung kolin, nutrisi yang mendukung kesehatan neurotransmitter dan melindungi otak dari penyusutan terkait usia. Sebagian besar lansia kekurangan kolin, dan telur adalah sumber alami terbaiknya. Telur dari ayam yang dipelihara secara bebas juga memiliki kadar omega 3 dan vitamin D yang lebih tinggi dibandingkan telur konvensional, berkat pola makan alami dan akses keluar ruangan. Ini membuat perbedaan besar pada tingkat peradangan dan kekuatan tulang. Cara memasak telur juga penting. Hindari menggorengnya dengan minyak yang memicu peradangan seperti minyak kanola atau minyak sayur. Sebagai gantinya, masaklah secara lembut dengan minyak zaitun, mentega dari sapi yang diberi pakan rumput, atau direbus dalam air. Telur setengah matang, ora-arik, atau telur mata sapi lembut adalah pilihan yang baik karena mempertahankan nutrisi dan mendukung pencernaan yang mudah. Bagi mereka yang mengalami kesulitan mengunyah atau menelan, telur lembut mengenyangkan dan aman bagi lansia yang ingin mendapatkan kembali kekuatan, melindungi daya ingat, dan menua dengan stabil. Sedikit makanan yang seefektif dan serbaguna ini bukan sekedar sarapan, ini adalah fondasi kesehatan jangka panjang. Nomor 1, blueberry liar. Ini adalah makanan sarapan paling penting yang seharusnya dikonsumsi lansia setiap hari, bukan blueberry besar dan berair yang ditemukan dalam wadah plastik. Yang dimaksud adalah blueberry liar yang kecil, gelap, dan kaya senyawa aktif. Buah beri ini bukan hanya manis, mereka adalah obat bagi otot, daya ingat, dan metabolisme Anda. Blueberry liar mengandung kadar antosianin yang sangat tinggi, sekelompok senyawa tanaman yang terbukti mampu membalikkan stres oksidatif, mengurangi peradangan, dan bahkan memperbaiki jaringan otak yang menua. Sebuah studi terobosan yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi hanya 1 cangkir blueberry liar setiap pagi menunjukkan peningkatan signifikan dalam daya ingat dan rentang perhatian dalam waktu 90 hari. Studi lain dari American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan penurunan 52% pada penanda peradangan pada orang dewasa yang lebih tua yang menambahkan blueberry liar ke sarapan mereka setiap hari. Angka ini sangat luar biasa. Ini bukan hanya tentang antioksidan. Buah beri ini juga membantu meningkatkan aliran darah ke otak dan otot, yang meningkatkan koordinasi, energi, dan pemulihan fisik setelah aktivitas. Bagi lansia, ini berarti lebih sedikit jatuh, pemikiran yang lebih tajam, dan kemandirian yang lebih lama. Kuncinya adalah menggunakan blueberry liar beku atau segar, bukan jenis budidaya yang besar. Blueberry liar lebih kecil, lebih gelap, dan jauh lebih kaya akan senyawa aktif. Blender ke dalam smoothie, taburkan di atas puding chia, atau campurkan ke dalam yogurt Yunani polos. Rasanya kaya dan dampaknya bahkan lebih besar. Mereka melindungi sel, memberi makan otak, dan memberi bahan bakar pada otot. Semuanya tanpa melonjakkan gula darah.
Jika Anda hanya membuat satu perubahan sarapan tahun ini, jadikan ini pilihan Anda. Karena bagi lansia yang ingin melindungi hal-hal yang paling penting, tidak ada yang bekerja lebih cepat atau lebih baik daripada segenggam blueberry liar di pagi hari. Sekarang Anda telah melihat kebenarannya. Sarapan dapat membangun tubuh Anda atau perlahan menghancurkannya. Dan bagi lansia, perbedaannya terlihat dengan cepat. Makanan yang salah seperti oatmeal instan, yogurt manis, sereal olahan, atau roti putih dengan margarin tidak hanya meningkatkan gula darah. Mereka menyebabkan peradangan nyata, menyakiti sendi, melemahkan otot, dan seiring waktu merampas kekuatan serta kemandirian Anda. Namun Anda tidak harus membiarkan hal itu terjadi, karena makanan yang tepat, puding chia, smoothie beet, telur dari ayam yang dipelihara secara alami, dan blueberry liar dapat memperbaiki kerusakan, mendukung pemulihan, dan memberi tubuh Anda apa yang dibutuhkan untuk tetap tajam, stabil, dan kuat hingga usia 70-an, 80-an, dan seterusnya. Ini bukan tren, ini adalah solusi berbasis sains. Setiap studi yang disebutkan dalam video ini melibatkan lansia nyata, hasil nyata, dan perubahan nyata. Semua penelitian tercantum di deskripsi jika Anda ingin memeriksanya sendiri. Ini bukan tebakan, ini adalah nutrisi dengan tujuan. Sekarang giliran Anda. Makanan sarapan apa yang akan Anda ganti minggu ini? Beritahu kami di kolom komentar. Kami membaca semuanya. Jika Anda mempelajari sesuatu hari ini, tekan tombol suka agar lebih banyak lansia dapat menemukan informasi yang mengubah hidup ini. Dan jangan lupa berlangganan untuk video mingguan lainnya yang membantu Anda tetap kuat lebih lama. Pagi Anda lebih penting daripada yang Anda kira. Buat pilihan yang tepat sekarang dan tubuh Anda akan berterima kasih sepanjang hari. Bagikan pengalaman dan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton.